Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 14 ini kita akan membahas mengenai bahasa formal dan mesin status berhingga. Untuk bahasa formal, sebetulnya ini adalah suatu dasar translasi bahasa yang berhubungan dengan pengolahan bahasa. Nah, di mana dalam translasi bahasa itu terdapat istilah bahasa formal dan natural. Kalau bahasa natural ini adalah bagian dari komunikasi manusia yang seperti biasanya kita temui ya. Contohnya seperti bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau bahasa formal ini tentunya adalah suatu bahasa yang harus mengikuti aturan bahasa pemrograman dan bahasa matematis seperti aljabar, kemudian logika proposisi. Nah, karena aturan tersebut akan mengkonstruksi programming translator ya untuk bahasa pemrograman itu sendiri. Contohnya ada language translator, yaitu ya dimana dia itu merupakan compiler untuk bahasa pemrograman yang pada dasarnya tugas translator ini adalah mengenali individual building block dari bahasa yang akan ditranslasikan. Nah, ini adalah proses translasi di mana ada source program, kemudian lanjut ke lexical analyzer, kemudian masuk ke parser ya, kemudian masuk ke kode generator dan objek pemrograman. Nah, langkah yang pertama ini kan proses pengenalan dulu ya, mengenali runtutan multisimbol di dalam program. Ini ditangani oleh compiler yang disebut dengan lexical analyzer, yaitu submodul yang menerima source program sebagai string dari simbol dan menghasilkan string token. Kemudian token ini menyatakan objek tunggal yang dipresentasikan oleh lebih dari satu simbol dari input stringnya itu. Nah, kemudian selanjutnya translator ini menganalisa pola dari tokennya. Misalkan kayak if then, kemudian if then else seperti itu ya, atau perulangan loop. Nah, kemudian analisis yang dilakukannya ini disebut dengan parsing dan dilakukan oleh modul di dalam compiler yang disebut dengan parser ya, seperti itu. Kemudian ketika parser ini mengenali struktur di dalam program, maka modul selanjutnya adalah kode generator untuk menghasilkan versi translasi dari bagian program. Nah, setelah semua bagian translasi ini dibentuk, maka dibentuk versi translasi program yang disebut dengan objek programnya tadi ya. Nah, ini tadi objek program seperti ini. Kemudian di dalam tata bahasa atau struktur frasa ini ada dua hal yang penting yang harus kita spesifikasikan yaitu bahasa, yaitu yang pertama, jika diberikan spesifikasi suatu bahasa, secara otomatis dia akan membangkitkan satu atau lebih string di dalam bahasa itu. Kemudian yang kedua, jika diberikan spesifikasi suatu bahasa, tentukan apakah satu string tertentu akan termasuk ke dalam bahasa itu atau tidak, seperti itu. Kemudian suatu tata bahasa frasa ini dapat digunakan untuk menspesifikasikan suatu bahasa yang terdiri dari 4 unsur ya. Yang pertama itu ada himpunan terminal T, di mana dia merupakan lambang atau simbol yang digunakan untuk membuat kalimat dalam bahasa. Misal ada objek atau benda dan kata sifat lainnya. Kemudian yang kedua itu ada himpunan non terminal N ya, yaitu lambang antara yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur kalimat. Misalkan ada kalimat, ada frasa kata benda, kemudian ada kata benda atau kata sandang, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada himpunan produksi atau P ya, yaitu kaidah tata bahasa yang mengatur bagaimana kalimat di dalam bahasa itu dapat dibentuk. Misal dari alfa ke beta, dalam hal ini A dan B adalah rangkaian terminal dan non terminal, seperti itu.
Kemudian di antara semua non-terminal di dalam N tadi, ada sebuah non-terminal khusus yang disebut dengan simbol awal atau string simbol. Nah, tentunya di dalam bahasa ini akan digunakan A dan B ya, dimana A-nya itu kapital dan B-nya kapital ini untuk menyatakan non-terminal, sedangkan kalau A kecil dan B kecil ini untuk menyatakan terminalnya, dan alfa dan beta ini untuk menyatakan string terminal dan non-terminalnya. Nah, tata bahasa itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah bahasa jenis 3, dimana jika semua produksi di dalam tata bahasanya berbentuk A kecil, kemudian A kecil B, kemudian atau A ke B kapital A kecil, seperti itu. Ini adalah tata bahasa jenis 3. Kalau tata bahasa yang jenis yang kedua, ini jika semua produksi di dalam tata bahasa berbentuk seperti A atau A kapital ke alfa, seperti di mana di dalam setiap produksi string kirinya selalu berupa sebuah non-terminal tunggal. Nah, seperti ini tadi ya, A ini ya. Nah, kemudian ada tata bahasa jenis 1. Ini berlaku jika semua produksi di dalam data bahasa ini berbentuk alfa beta. Nah, panjang beta ini selalu lebih besar atau sama dengan alfa. Misal A menuju AB, A menuju A kecil, A kapital ya. Seperti ini. Dimana betanya selalu lebih besar seperti itu. Di sini ada double seperti ini ya. Maka dia akan selalu lebih besar atau sama dengan alfanya yang di sini. Kemudian ada juga tata bahasa jenis 0. Kita tadi udah bahas tata bahasa jenis 3, 2, 1 dan sekarang yang 0. Nah, 0 ini merupakan tata bahasa struktur frasa tanpa pembatas seperti yang telah didefinisikan oleh 1, 2, dan 3 tadi ya. Yang kayak alfa ke beta seperti itu ya. Nah, semua bahasa pemrograman ini dapat dispesifikasikan oleh tata bahasa struktur frasa dan kebanyakan merupakan bahasa jenis 2, misal Basic, Fortran, dan Pascal. Kemudian ada juga yang namanya automata terhingga atau finite automata. Automata ini atau automata terhingga ya, dan bahasa reguler seperti itu adalah level terendah dari hierarki mesin dan bahasa. Salah satu aplikasinya itu adalah compiler, di mana dia itu merupakan pengenalan string dari simbol kode sumber program yang harus direpresentasikan sebagai objek tunggal seperti nama variabel, kemudian konstanta, dan reserved word. Nah, kemudian salah satu bentuk penggambaran untuk representasi struktur ini adalah diagram transisi, di mana dia merupakan diagram status atau jaringan transisi. Kemudian kita akan bahas tentang mesin status berhingga. Ada beberapa ciri yang harus kita pahami tentang suatu mesin status berhingga. Yang pertama, himpunannya itu terhingga status-status. Misalkan seperti himpunan yang dikatakan S gitu ya, dimana anggotanya adalah S0, S1, S2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, unsur khusus di dalam himpunan S tadi yaitu S0 ini merupakan status awalnya dia seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya himpunan terhingga, huruf-huruf masukan, di mana himpunannya atau anggota-anggota himpunannya itu adalah I0, I1, I2 seperti itu. Kemudian yang keempat, himpunan terhingga huruf-huruf keluaran, di mana simbolnya itu adalah O, anggota himpunannya adalah O0, O1, O2 seperti itu. Kemudian yang kelima, fungsi transisi, yaitu fungsi F dari S kali I ke S seperti itu, atau S cross I ke S ya. Kemudian ada fungsi yang keenam, itu merupakan fungsi keluaran, di mana fungsinya itu merupakan fungsi G dari S ke 0. Nah, ini adalah gambaran dari kerja mesin pemrosesan informasi ya. Jadi suatu mesin status berhingga ini mempunyai sejumlah terhingga status
Kemudian setelah diterimanya sebuah huruf, ini ya, huruf masukan, mesin akan memasuki status lain berdasarkan fungsi transisinya. Nanti di sini dia akan memasuki status lain di sini sesuai dengan fungsi transisinya, baru di sini nanti ada keluarannya seperti itu. Kemudian ada juga mesin status terhingga sebagai model sistem fisik. Nah, sebenarnya atau sebetulnya ya, mesin status terhingga dapat digunakan untuk memodelkan suatu sistem fisik seperti contohnya vending machine gitu ya, atau vending machine atau mesin hitung modulo 3. Kemudian ada juga mesin status berhingga atau terhingga gitu ya, sebagai pengenal bahasa. Mesin status terhingga dapat digunakan untuk memodelkan suatu alat untuk mengenali atau menerima kalimat-kalimat di dalam suatu bahasa. Misal ada O ini adalah suatu himpunan ya, di mana anggotanya adalah 0, atau 01. Ini adalah simbol keluaran sebuah mesin status terhingga. Dia bernilai 1, ini artinya status menerima, dan bernilai 0 artinya status menolak, seperti itu. Kemudian ada mesin Turing. Ini pada tahun 1936 seorang matematikawan berkebangsaan Inggris yang bernama Alan Turing ini mengusulkan suatu model sederhana yang mempunyai kemampuan sebuah komputer gitu, general purpose. Nah, mesin Turing ini mengenali kelas bahasa yang disebut sebagai himpunan terenumerasi rekursif dan dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif parsial. Nah, ini ada beberapa komponen mesin Turing yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada pengendali status berhingga, yang kedua itu ada pita masukan dengan sifat, dimana sifat-sifatnya yang pertama ada panjang tak terhingga, dari ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas, seperti itu. Kemudian dapat dibaca dan ditulis, itu adalah sifat dari pita. Kemudian pada keadaan awal n, sel pertama dari pita itu akan memasukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Kemudian sel-sel lain di sebelah kanan rangkaian simbol ini berisi simbol-simbol kosong. Kemudian perilaku mesin Turing ini bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi kepala atau heart, baca atau tulis, dan status pengendalinya. Nah, aksi-aksi yang dapat dilakukan kita lakukan ya, diantaranya yang pertama itu berubah status. Kemudian yang kedua menuliskan simbol pada sel pita masukan. Aksi penulisan ini akan mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Kemudian yang ketiga, aksi yang ketiga yaitu menggerakkan head ke kiri dan ke kanan, seperti itu. Oke, itu saja materi pertemuan 14 pada hari ini. Silahkan nanti boleh kalian rekan-rekan mahasiswa kerjakan tugas ketiganya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.